Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bupati Jember yang memiliki majelis sholawat luar biasa, Bapak Muhammad Fawaid SE MSc. Setelah jadi bupati, saya mohon majelis sholawatnya tetap dipandu, ditumbuh kembangkan, karena ada hal yang mungkin tidak semua terkonfirmasi ketika sholawat dan Rasulullah hadir. Maka insya Allah keteduhan, kesejukan, kedamaian, dan harmonious partnership akan terbangun. Seperti halnya pada masyarakat Madinah. Mereka terbangun proses harmoni yang luar biasa, antar stratifikasi sosial ekonomi yang luar biasa, antar suku-suku besar, sedang, dan kecil, antar beragam agama, dan itu sering tidak disadari bahwa bersolawat tidak hanya menjadi penenang kehidupan, tetapi juga menjadi penghantar membangun harmonious partnership di antara seluruh warga bangsa. Betul solawatannya di Jember, tapi resonansinya bisa Jawa Timur, bisa Indonesia, dan bisa dunia. Oleh karena itu, pesan awal Pak Bupati Gus Fawaid, tolong terus dibimbing, ditumbuh kembangkan majelis sholawatnya. Kadang-kadang mungkin malaikat kaget kalau ada suara baru didengar, ternyata sedang bersolawat, sedang berdoa. Karena apa? Karena jarang bersolawat, jarang berdoa. Tapi kalau ini suara yang malaikat sudah friendly. Oh iya, ini suara yang dulu juga bersolawat, sekarang juga bersolawat meskipun sudah pejabat. Berikutnya Wakil Ketua Bupati Jember yang terhormat Bapak Dr. Joko Susanto SHMH, dan juga tentu Ketua Tim Penggerak PKK, baik Tim Penggerak PKK yang baru saja dilantik maupun PLH Ketua Tim Penggerak PKK beserta PLH Bupati, PLH Sekda yang tadi mewakili Sertijab Bupati Jember. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Jember Bapak Haji Ahmad Halim beserta seluruh jajaran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember. Yang terhormat Bapak Fuad Ahsan, yang terhormat Bapak Widarto SS, yang terhormat Bapak Dedi Dwi Setiawan, dan seluruh pimpinan fraksi, pimpinan komisi, seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember semua yang saya hormati. Juga yang kita hormati segenap jajaran Forkopimda Plus Kabupaten Jember. Ini sinergitas yang luar biasa, bahwa hadir secara langsung Pak Dandim 0824, terima kasih Pak Dandim, juga Kapolres Jember Bapak AKBP Bayu Pratama, terima kasih Pak Kapolres, juga Kajari Jember Bapak Ikhwan Effendi, terima kasih, Ketua Pengadilan Negeri Jember Pak Budiansa SHMH, terima kasih, Komandan Brigade Infanteri Raider 9 Pak Letkol Infantri Dr. Laude M. Nurdin, juga terima kasih, juga dan secabar Rindam 5 Pak Letkol Infantri Agus Sutoro, Bapak Komandan Yonif Infantri Armet 8 Bapak Mayor Armet Triadi Indrawijaya. Ini kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Kabupaten Jember, bahwa Forkopimdanya plus-plus. Ini sinergi yang saya rasa menjadi elemen yang sangat strategis Pak Dandim, bahwa nanti kita akan masuk di MBG, mudah-mudahan di Kodim sini sudah ada dapur sehatnya Pak Dandim. Terima kasih. Berikutnya yang kita hormati
seluruh perwakilan instansi vertikal dari BI, kemudian dari OJK. Ini juga tidak semua daerah, tidak semua ex-karesidenan bahkan punya perwakilan BI. Dan di Jember ini ada kantor perwakilan BI yang sangat keren gedungnya. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi di sini harusnya bisa didorong lebih melejit lagi di saat-saat yang akan datang. Juga ada perwakilan dari Batalion Infanteri Raider 509 dan semua dari instansi vertikal yang hadir, mungkin dari Kakan Kemenak juga terima kasih. Dari akademisi, terima kasih Pak Rektor UNED, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwan Taruna, juga dari Rektor UINHAS Jember yang diwakili Rektor 3, Bapak Dr. Haji Khairul Faizin. Akademisi juga menjadi bagian yang harus kita bangun sinergitas bersama, bahwa di kementerian kita saat ini ada Kementerian Dikti. Oleh karena itu komunikasinya tentu tidak hanya dengan pusat, karena pendidikan tinggi ini kewenangan pemerintah pusat, tapi juga bagaimana sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Di Jawa Timur kita memiliki King's College London. Bapak semua yang saya hormati, Pak Rektor, ketika proses untuk bisa mendapatkan izin dari Kemlu, dari Kementerian Pendidikan, dan juga dari Mensesnek waktu itu, pertimbangan-pertimbangan untuk bisa mendapatkan kesempatan kita menghadirkan King's College London itu tidak sederhana. Saya sendiri 5 hari sebelum ke London, saya sowan langsung kepada Pak Presiden Jokowi waktu itu dan Pak Pratik, Mensesnek. Kedua beliau saya lihat wajahnya relatif pasif, artinya mereka tidak optimis. Dan ketika saya sampai di London, saya diterima oleh dubes kita yang ada di London, Pak Desra Percaya. Namanya Desra Percaya, tapi beliau juga tidak percaya bahwa King's bisa menyetujui ada pendidikan yang dilaksanakan di Jawa Timur. Akhirnya kami besok paginya ke kampus King's College London, sorenya ada sekitar 7 profesor itu ke kedutaan kita di London. Pak Dubes surprise sekali. Pak Dubes menyampaikan bahwa kok bisa Mbak, berkali-kali kok bisa Mbak. King's itu masuknya saja susah, apalagi membangun partnership. Saya bilang kan Pak Dubes, susah tidak berarti tidak bisa. Ini juga mesti kita underline, susah tidak berarti tidak bisa. Boleh tepuk tangan. Jadi akhirnya kemudian mereka datang lagi ke Jawa Timur dan kemudian didirikanlah di Singasari, Malang. Ini sesuatu sekali karena untuk bisa menjangkau SDM, karena ini di misi pertama dari Pak Bupati dan Wakil Bupati Jember. Misi pertama terkait dengan pengembangan SDM. Kalau kita menyiapkan sendiri, Pak Rektor lama. Tapi kalau kita mencangkok, saya rasa bisa lebih cepat. Karena ada culture yang berbeda yang mungkin tertransformasikan kepada seluruh mahasiswa dan tentu adalah terhadap sistem pendidikan. Akhirnya kita mengkomunikasikan dengan Menteri Keuangan dan kemarin pada saat retreat itu yang menyampaikan Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa ada 2 perguruan tinggi prestigious dunia yang itu membuka cabang di Indonesia dan Indonesianya dua-duanya di Jawa Timur. Jadi ketika kita cerita SDM, ketika kita cerita menyambut Indonesia Emas 2045, maka ada proses-proses yang memang kita mesti punya milestone. Jadi setelah King's College London, sekarang Queen Mary, sama-sama perguruan tinggi sangat prestigious di London. Queen Mary juga sudah masuk ke Jawa Timur. Sekarang diawali dengan proses kerjasama penelitian dengan berbagai perguruan tinggi. Begitu juga King's College London. Program apa sih?
Programnya adalah Digital Innovation dan Digital Future. Inovasi, inovasi, dan inovasi. Lalu menatap masa depan melalui digital ecosystem. Hari ini memang seperti itu. Oleh karena itu, partnership kemungkinan bisa kita bangun apakah dengan King's College London, apakah dengan Queen Mary yang memiliki kemungkinan bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita. Misalnya dengan UNED, apa yang akan kita bangun sinergitas ini? Bapak Ibu sekalian, di Surabaya kita juga sudah kerjasama, kalau ini dua-duanya master degree. Di Surabaya kita dengan Western Sydney University. Western Sydney University di Surabaya, ini kalau untuk S1 menurut Mas Nadiem kemarin waktu peresmian bulan September 2023, beliau menyampaikan kalau King's ada di Jawa Timur, Western Sydney University ada di Jawa Timur, sekarang masuk lagi Queen Mary, Mas Nadiem bilang begini, DKI bisa kalah pendidikannya dengan Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, ini bukan sesuatu yang sederhana yang harus kita terobos. Bukan sederhana, mendapat kepercayaan perguruan tinggi sekelas King's dan sekelas Queen tidak sederhana. Dan King's dan Queen ini tersupport oleh LPDB dari Kementerian Keuangan. Artinya ini terbuka untuk umum karena ini full scholarship dari LPDB yang ada di Kementerian Keuangan. Sehingga ketika saya menyampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi swasta di Jawa Timur, saya menyampaikan ini bukan kompetitor. Bukan, karena memang prodi-prodi yang disiapkan, prodi yang sangat kita butuhkan, dan ini sudah pada standar LPDB. Garisnya Pak Presiden Jokowi waktu itu adalah yang penting standar rekrutmennya adalah standar rekrutmen seperti yang ada di perguruan tinggi yang ada. Di perguruan tinggi maksudnya King's ya King's, Queen ya Queen, Western Sydney University juga demikian. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, kemudian bagaimana dengan Astacita? Di Astacita peningkatan kualitas SDM itu masuk Astacita ke-4. Boleh ditayangkan? Astacita ke-4 itu kaitan dengan peningkatan kualitas SDM baik melalui pendidikan, melalui kesehatan maupun saintek. Sudah harus disekrupkan antara misi yang ada di Kabupaten Jember dengan misi yang ada di Provinsi Nawabakti Satya dan misi yang ada di pusat Astacita, ini harus nyekrup. Nah, dari sini kita bisa melihat quick win-nya. Di quick win pertama, program dengan hasil terbaik tapi bisa cepat. Di quick win pertama adalah soal MBG. MBG ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu semua yang saya hormati, di dunia ini ada 102 negara yang punya program ini. 102 negara punya program semacam makan bergizi gratis. Di dunia ini ada negara anggaran tertingginya adalah untuk makan bergizi gratis. Dan itu negara yang penduduknya lebih besar dari Indonesia, yaitu India. India anggaran tertingginya adalah untuk makan bergizi gratis. Tapi kalau Amerika anggaran tertingginya untuk pertahanan. Dari 102 negara yang kemudian menerapkan program ini, maka referensi dari seorang Presiden Prabowo antara lain bahwa pasti ada sesuatu yang dihasilkan secara signifikan dari makan bergizi gratis. Tidak sekedar itu, karena Pak Bupati ini juga Imam Manaqib. Ketika saya cerita, saya sowan sebelum beliau dilantik, 2 kali saya diskusi beliau, antara lain soal MBG. Saya matur begini, Bapak, di Baghdad
area Al-Qadiriyah, area Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad, itu ada dapur umum yang sudah berjalan hampir 900 tahun. Dapur umum yang hampir 900 tahun itu memberikan makan kepada kaum fakir miskin di Baghdad 2 kali sehari, pagi jam 10 dan sore jam 5. Ketika saya ke sana, saya pun kemudian diminta oleh Syekh Afifuddin Al-Jailani, pimpinan dari area Al-Qadiriyah di Baghdad, untuk ikut ngisi panci yang dibawa oleh orang-orang yang datang. Mereka bawa 3 panci. Panci pertama isinya nasi. Panci kedua isinya sayur mayur. Panci ketiga isinya lauk pauk. Karena saya sendiri diminta ikut membantu ngisi, saya mengetahui takarannya. Saya menyampaikan ini tidak untuk porsi personal, ini untuk porsi family. Karena begitu banyaknya, besar porsinya. Jadi kaum fakir miskin, du'afa fuqara di Baghdad hampir 900 tahun lalu sudah mendapatkan makan bergizi. Nah, apa jawaban Pak Prabowo sebelum dilantik waktu itu? Mbak Khof, saya juga sudah ke sana. Nah, apa artinya? Ada referensi pembangunan di 102 negara dan ada juga referensi spiritualitas yang kemudian menjadikan beliau punya komitmen yang sangat kuat menyiapkan makan bergizi gratis. Sambungan quick win pertama ini dengan misi pertamanya Kabupaten Jember dan Astacita keempat, pertumbuhan ekonomi, bagaimana pergerakannya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini program baru mulai. Jika belum masif ya memang baru proses penataan. Jikalau Pak Bupati di Jember ini ada 500 saja MBG, 1 MBG itu 1 dapur sehat, itu seyogyanya melayani 3.000 siswa atau anak atau lansia atau ibu hamil. Nah, pada posisi seperti ini, kalau ada 500 saja dapur sehat SPPG di Jember, maka akan ada 750 miliar uang beredar di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada 500 saja di Jember, akan ada 750 miliar uang beredar. Dari mulai penjual sayur, penjual telur, tempe, tahu, daging ayam, dan seterusnya. Termasuk adalah beras. Mari kita bersama-sama, kalau ini menjadi quick win nasional, maka ini juga menjadi quick win Kabupaten Jember. Itu artinya UKM-UKM akan bergerak luar biasa kalau jumlahnya masif. Pemetaannya tidak boleh lebih dari 4 kilo jauhnya dari di mana dapur sehat itu didirikan. Nanti akan ada pemandu bagaimana koordinator atau komandan dari dapur sehat, kemudian bagaimana tim gizi, bagaimana tim akuntan, karena memang harus di accountingnya, proses penghitungannya itu memang harus terang karena ini akan menyerap banyak tenaga kerja. 1 SPPG biasanya sampai 48 menyerap tenaga kerja. Berikutnya saya ingin mengajak kepada kita semua bagaimana kita sebetulnya begini, musibatun 'inda qaumin fahuwa fawaid, bukan kiai fawaid. Jadi kalau ada efisiensi, maka sesungguhnya ada peluang. Insya Allah Pak Bupati kita akan rakor hari Minggu besok lusa, tanggal 9. Pertama kita akan rakor dengan Pak Mensos Gosipul, karena 2 hari lalu Pak Mensos baru dipanggil oleh Presiden untuk segera menyiapkan sekolah rakyat. Untuk siapa sekolah rakyat? Untuk anak-anak dari keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim. Daerah diminta menyiapkan lahan. Yang membangun pemerintah, semuanya boarding school.
sekolah berasrama dari SD, SMP, SMA. Satu area, Pak Bupati, anggarannya 100 miliar. Saya membayangkan kalau karena ini saya sudah koordinasi dengan Gusipul, 38 kabupaten kota di Jawa Timur masing-masing mendapat 1 unit sekolah SR, dan saya minta tambahan 2. Untuk apa Mbak, kata Gusipul? Saya minta 2. Saya mohon maaf Pak Bupati, untuk daerah yang memang kemiskinan absolutnya masih relatif signifikan. Nomor 1 Kabupaten Malang, nomor 2 Kabupaten Jember. Insya Allah Pemprov tidak ada masalah karena lahan Pemprov di Jember relatif banyak, Pak Bupati. Sehingga kalau ini program 100 hari kita. Sehingga kalau Kabupaten Jember dapat 1, Pemprov lagi ditaruh di Jember, maka akan ada 2 sekolah rakyat, dan dalam waktu 100 hari ini paling tidak ada tambahan 200 miliar uang beredar di tengah-tengah masyarakat Jember. Jadi artinya peluang ini ayo kita tangkap bersama-sama, kesigapan kita, ketepatan kita, dan kecepatan kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hari ini kita bekerja cerdas, daerah lain, provinsi lain juga bekerja cerdas. Kita sudah bekerja sambil berlari, provinsi lain juga kerja sambil berlari. Kita pun kemudian kerja melompat, provinsi lain juga kerja melompat. Kalau sama-sama cerdas, sama-sama lari, sama-sama melompat, apa yang kemudian menentukan kita untuk punya peluang lebih besar adalah kecepatan kita di dalam menangkap peluang itu. Oleh karena itu, saya tidak ingin ketinggalan dengan provinsi yang lain. Saya ingin menangkap peluang ini lebih cepat, karena saya yakin para bupati wali kota di Jawa Timur semuanya punya komitmen bagaimana meningkatkan SDM melalui peningkatan sarpras, layanan, dan kualitas pendidikan, terutama nanti yang sedang disiapkan di sekolah rakyat. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik keluarga miskin maupun miskin ekstrim, meskipun Pak Bupati SPP-nya dibebaskan, belum tentu mereka ada duit untuk transport ke sekolah. Atau mungkin bukan itu, dia oleh orang tuanya diminta membantu bekerja. Tapi kalau mereka ada di boarding school, maka sustainability dari proses pendidikan mereka insya Allah akan lebih terjamin. Dan garisnya Pak Presiden SD, SMP, SMA. Saya tanya Gusipul, kenapa tidak mendikdasmen? Mbak, saya juga tanya kepada Pak Presiden, apa ini bukan tugas mendikdasmen? Kata Pak Presiden, tidak, karena yang akan mendapat kesempatan di sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Ini kalau ada data tadi, boleh? Jadi antara secara prosentatif dan secara kuantitatif. Secara prosentatif ini 9,01, tapi secara kuantitatif ini menjadi juara 2 kemiskinan di Jember. Bapak Ibu sekalian, kalau juara kok kemiskinan, itu memang tidak perlu tepuk tangan. Ayo kita lakukan proses mencari solusi bersama-sama. Mari kita lihat, boleh standar negara maju. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Jember Baru yang punya komitmen untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jember. Nah, kalau sekarang IPM-nya setidaknya 85, kemudian minimum growth setidaknya 9%, kemiskinannya maksimal 2%, dan kemudian TFP level minimum 1,6%. Coba dilihat grafik IPM dan grafik pertumbuhan ekonomi. Ini adalah grafik IPM. Dari grafik IPM, kalau sebuah negara maju, daerah maju, itu
minimum IPM-nya adalah 85, ini Jember pada angka 70,93. Menjadi penting kita bikin milestone, tahapan-tahapan menuju Jember maju adalah meningkatkan IPM, menuju Jember maju adalah menurunkan kemiskinan, menuju Jember maju adalah meningkatkan pertumbuhan. Kira-kira itu, ini adalah standar internasional. Boleh pertumbuhan ekonomi? Ini pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara maju, maka pertumbuhan ekonominya minimum 9%, minimum 9%. Nah sekarang Jawa Timur juga baru di 4,93 dan Kabupaten Jember di 4,86. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada hitung-hitungan yang relatif terukur. Jika MBG ini berjalan masif dan sesuai target, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi katanya bisa sampai 8%. Tetapi bahwa konsep ini, konsep tentang negara maju, karena Indonesia emas itu identifikasinya adalah Indonesia sebagai negara maju. Pak Presiden Jokowi pernah menugaskan 7 rektor untuk melakukan assessment dari 2045 menjadi lebih cepat. Beliau menunjuk angka 2034. Setelah selesai konsep itu, karena ketua forum rektornya waktu itu adalah Prof. Nasih, rektor UNER, kami ikut mendiskusikan itu, bahkan kami sudah bedah konsep. Setelah bedah konsep di Jakarta, kami membawa konsep itu ke Pak Presiden Jokowi. Setelah itu kami membawa konsep itu ke Pak Prabowo dan dibahas di dalam tim besar. Apa mungkin kita bisa menyiapkan indikator-indikator capaian sebagai sebuah negara maju sebelum 2045? Banyak yang pesimis, saya kategori yang optimis. Saya matur kepada kedua beliau, Bapak, seandainya 2034 kita tidak bisa mewujudkan se-Indonesia kategori maju semua, paling tidak kita sudah punya piloting. Saya menyampaikan Batam ini bisa, karena Batam hari ini pertumbuhan ekonominya sudah 7%, IPM-nya sudah di atas 80, kemiskinannya juga rendah. Kota-kota besar lainnya, Surabaya misalnya, kemudian Bandung misalnya, DKI Jakarta sebagian. Saya matur bahwa seperti dulu ketika pilot project otonomi daerah, tidak semuanya urusan didesentralisasikan, tapi ada pilot project daerah yang menjadi percontohan otonomi daerah. Nanti ada percontohan daerah, kategori daerah maju. Sehingga ketika mengucapkan kata maju, kita pun paham, oh daerah maju itu kalau kemiskinannya tidak lebih dari 2%. Daerah maju kalau pertumbuhan ekonominya minimal 9%. Daerah maju kalau IPM-nya lebih, tidak kurang dari 85. Ada lagi, daerah maju kalau industri manufakturnya di atas 30%. Industri manufaktur. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati, target nasional industri manufaktur di Indonesia ini tahun 2045 targetnya 30% nasional. Di Jawa Timur industri manufaktur kita per Mei 2024 tahun lalu sudah mencapai 35%. Jadi kalau panjenengan akan melakukan komparasi antara industri manufaktur di Jawa Timur, bukan se-Indonesia, industri manufaktur di Jawa Timur dan di Jerman ternyata lebih tinggi Jawa Timur daripada Jerman industri manufakturnya. Tapi kita punya PR, kemiskinan kita, pertumbuhan ekonomi kita, IPM kita, dan seterusnya. Oleh karena itu terakhir, keberseiringan antara visi misi kabupaten yang akan di breakdown di dalam RPJMD. RPJMD ini maksimum 6 bulan. Saya akan minta kepada kawan-kawan Pemprov, kawan-kawan OPD Pemprov Jawa Timur, terima kasih semua yang hadir. Ini berarti kawan-kawan OPD Kabupaten Jember, kita ingin mendorong percepatan RPJMD Jawa Timur 3 bulan.
Karena RPJMD Jawa Timur akan menjadi referensi dari RPJMD Kabupaten Kota di Jawa Timur, sehingga semua inline. RPJMD Kabupaten Kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMN ini harus inline. Nah, sekarang persoalan quick win. Quick win, kalau di pusat ada Astacita 8 misi dan juga ada quick win 8, di provinsi ada 9, Nawabakti Satya, dan 10 quick win. Saya mohon itu di breakdown di Kabupaten Jember supaya ketahuan, oh quick win nomor 1 soal MBG, nanti di provinsi bagaimana, di Kabupaten Jember bagaimana. Nah, hal-hal seperti ini memberseiringkan antara program yang mendapatkan penguatan pendanaan. Memang ini ada efisiensi, tapi di sisi lain justru ada penguatan. Apa yang terjadi di pusat, apa yang dilakukan di provinsi, dan apa yang dilakukan di Kabupaten Jember. Ini harus sinkron. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, RPJMD Kabupaten dan Provinsi punya waktu 6 bulan, provinsi kita ngejar supaya bisa kita lakukan 3 bulan. Dan hari ini adalah sertijab terakhir menurut Perpres 16 tahun 2016 bahwa setelah dilantik para kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melakukan sertijab paling lama 14 hari kerja. Paling lama 14 hari kerja dan disaksikan oleh gubernur. Kita retreat kemarin 8 hari, sudah pasti nggak nutut. Maka kami berbagi, ada gubernur, ada wagub, ada sekda, masih nggak cukup juga ada asisten. Saya memang dari awal saya berniat ingin hadir langsung pada sertijab Kabupaten Jember. Ini daerah yang sebetulnya punya perguruan tinggi sangat prestisius, punya budaya yang juga sudah mendunia. Izinkan saya untuk memberikan apresiasi dalam bentuk pantun. Jember Fashion Carnaval punya potensi, kreativitas karya yang mendunia. Jika pemimpin berkontribusi tinggi, Jember tertata, masyarakatnya makmur bahagia. Satu lagi, bulan suci, bulan Ramadan, pergi safari ke bumi Pandalungan, merawat optimisme untuk masa depan. Hakul yakin insya Allah Jember maju berkemakmuran. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, sinergi dengan seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember serta elemen strategis di Kabupaten Jember, mudah-mudahan terbina dengan baik sehingga maksimalisasi berbagai ikhtiar dan percepatan-percepatan untuk menjadikan Jember baru makin maju dan makin sejahtera bisa terwujud. Cita-cita yang mulia ini tentu harus diikuti ikhtiar-ikhtiar yang luar biasa oleh kita semua. Selamat sukses, salam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah, mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah, mudah-mudahan tadarus kita diterima Allah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.